What's up fellas, how's you doing? Welcome back to Mr. Simon's channel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Basic Operations and Algebraic Thinking, yang dimana kita sudah mencoba untuk mempelajari dan memahami tentang operasi hitung sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, atau yang bisa kita sebut operasi hitung aritmatika. Kita juga sudah mempelajari tentang suku-suku atau unsur-unsur yang ada dalam aljabar, yaitu ada koefisien, konstanta, dan variabel. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung aljabar, oke? Atau kita akan mempelajari tentang penerapan basic operation tersebut di dalam aljabar, oke? Langsung saja, kita mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan. Penjumlahan. Oke. Penjumlahan, seperti yang kita semua sudah tahu, bahwa operasi hitung ini berarti menggabungkan dua bilangan atau dua nilai, oke? Namun dalam aljabar, penjumlahan di sini memiliki peraturan yang sedikit berbeda, oke? Contohnya seperti ini. Misal ada operasi hitung 3x ditambah 2y. Oke, operasi hitung ini tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena dua variabelnya berbeda, x dan y. Yang dimana variabel x dan y sudah pasti nilainya berbeda, atau lebih tepatnya kita belum tahu nilainya. Apakah nilainya sama atau berbeda? Kalau nilainya sama kita bisa gabungkan. Tapi berhubung di sini kita belum tahu nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa, maka kita asumsikan bahwa nilai dari x dan y itu sudah pasti berbeda. Oke? Karena nilainya berbeda, kita tidak bisa menggabungkan. Kita tidak bisa menggabungkan dua bilangan dengan nilai yang berbeda. Oke, yang dimana di sini sudah jelas kita tidak bisa menggabungkan kedua operasi hitung ini. Oke, atau lebih tepatnya kita bisa sebut ini sebagai bentuk aljabar yang paling sederhana. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan sampai kita bisa mengetahui nilai x dan y-nya. Oke, bagaimana cara mencari nilai x dan y nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi di sini kita fokus tentang cara kerja operasi hitungnya terlebih dahulu, oke? Nah, lalu bagaimana yang bisa misalnya? Semisal 3x ditambah 2x. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggabungkan kedua operasi hitung ini. Kenapa? Karena variabelnya sama. Walaupun kita belum mengetahui berapa nilai dari variabel ini, tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa kedua bilangan ini memiliki nilai yang sama. Oke, dua variabel ini pasti memiliki nilai yang sama. Oke, nah jadi kalau seperti ini kita bisa menggabungkan saja seperti operasi hitung biasa. 3 tambah 2 sama dengan 5 x. Ada variabel x. Jadi ada 5x atau 5 variabel x. Nah, tidak hanya berbeda variabel, berbeda suku juga tidak bisa kita jumlahkan. Contohnya 3x ditambah 5. Nah, ini merupakan operasi hitung yang paling sederhana juga. Kita tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena 5, seperti yang kita tahu, ini merupakan konstanta, yang dimana nilainya tetap. Kalau Mister tanya berapa nilai 5? 5. Nilainya tidak berubah, tidak boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Berapapun nilai x ini, oke, berapapun nilai yang ada di x ini, tidak akan merubah nilai dari 5 ini. Oke, perbedaannya dengan variabel, semisal kita lihat di sini 3x. 3 ini dia bisa berubah. Bisa berubah-ubah tergantung nilai x-nya. Kalau x-nya 2 maka jadi 6, kalau x-nya 3 maka jadi 9. Jadi nilainya tidak tetap dan tidak pasti. Jadi kita tidak bisa mengerjakan ini juga sama seperti beda variabel. Kalau berbeda suku kita juga tidak bisa menjumlahkan sampai variabelnya ketemu. Sampai variabelnya bisa kita buka atau kita temukan nilainya. Oke? Nah, jadi itu untuk penjumlahan. Sekali lagi, tidak bisa menjumlahkan dua variabel atau suku yang berbeda. Oke? Selanjutnya adalah pengurangan. Tidak beda dengan penjumlahan, pengurangan juga memiliki rules atau peraturan yang mirip, yaitu tidak bisa menjumlahkan dua variabel yang berbeda. Jadi harus variabelnya sama. Misal 3x dikurangi 2y. Ini tidak bisa kita kerjakan karena variabelnya berbeda, oke? Sama seperti penjumlahan tadi.
Yang bisa gimana mister? Semisal ada dua variabel yang sama lagi, misalnya 3x dikurangi 2x sama dengan 1x, atau kita bisa tulis dengan x saja. Nah, di sini penting untuk kalian catat bahwa jika sebuah variabel tidak memiliki koefisien, maka koefisiennya sudah pasti 1. Misal di sini x. Kalau kalian tanya ada berapa jumlah x ya, maka simple, kalian bisa menjawab hanya ada 1x. Oke? Misalnya y atau a, b, c atau apapun variabelnya, kalau dia tidak memiliki koefisien, maka sudah pasti variabel tersebut berjumlah 1. Oke, 1x, 1y. Oke, tidak perlu ditulis koefisiennya karena nilainya sama saja. Oke, nah sampai sini penjumlahan dan pengurangan sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian. Perlu kalian catat, untuk bisa melakukan perkalian dan pembagian, kalian harus lebih tepatnya perkalian dan pembagian aljabar, kalian harus paham dulu cara kerja perkalian itu seperti apa sih, atau cara kerja pembagian itu seperti apa. Kalaupun kalian lupa, di sini Mister bahas sedikit tentang cara kerja perkalian yang mungkin sebagian dari kita sudah pernah belajar di sekolah ya. Jadi perkalian itu simpelnya bilangan, ada dua bilangan dalam perkalian. Yang satu namanya bilangan yang dikali, satu lagi itu adalah bilangan yang bilangan pengali. Nah, simpelnya bilangan yang dikali harus dijumlahkan secara berulang sebanyak bilangan yang pengalinya. Oke? Kalau kalian bingung, kita langsung masuk ke contoh. 3 dikali 2. 3 ini merupakan bilangan yang dikali. Yang dikali. Sedangkan 2 ini merupakan pengali. Artinya 3 harus keluar sebanyak 2 kali. Jadi sebagai penjumlahan berulang. Jadi kalau kita tuliskan, bentuknya akan menjadi 3 tambah 3. Oke, itu konsep yang pertama. Kalau nilainya berbeda atau angkanya berbeda, 3 dikali 2, maka kita bisa tulis bentuknya seperti ini, 3 ditambah 3. Nah, kalau angkanya sama bagaimana mister? Kalau angkanya sama, kita bisa menuliskan dalam bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Contoh, 3 dikali 3. Karena ada 2 3, maka kita bisa keluarkan menjadi bentuk eksponen atau 3 pangkat 2. Pangkat ini ditentukan oleh berapa banyak angka tersebut keluar atau mengalihkan dengan dirinya sendiri. Kalau 2 kali maka 3 pangkat 2. Kalau 3 kali maka 3 pangkat 3. Kalau semisal ada 3 kali 3 kali 3, ini artinya 3 pangkat 1, 2, 3. 3. Karena 3-nya keluar 3 kali. Ingat, 3 pangkat 2 itu bukan 3 dikali 2. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi tentang eksponen di pertemuan khusus ya. Kali ini kita bahas tentang bentuknya aja. Oke, intinya bentuk eksponen bisa kita tulis kalau kita mengalihkan bilangan dengan pengali yang sama. 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Angkanya harus sama. Oke, nah ini merupakan konsep perkaliannya dulu. Oke, nah kalau dalam bentuk aljabar, konsepnya pun mirip. Semisal, bisa tuliskan di sini. Semisal ada bentuk aljabar 2x. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang koefisien, yang dimana koefisien merupakan bilangan yang mengalihkan variabel atau bilangan pengali variabel. Artinya 2 ini adalah pengali dari x, dan x ini adalah bilangan yang dikali. Maka 2x itu artinya x ditambah x. Oke, kalau x-nya kita sudah ketahui, semisal Mister tuliskan di sini x sama dengan 3. Artinya x-nya sudah diketahui. Maka 2x artinya adalah 3 ditambah 3. Kenapa? Karena variabelnya sudah kita ketahui, x ditambah x. X-nya tinggal dirubah menjadi huruf, diubah jadi angka. Karena kita sudah tahu nilainya. Maka 2x hasilnya adalah 6.
Oke, sampai sini cukup mudah lah ya. Jadi selama kalian, dengan catatan ya, selama kalian memahami ini, oke, kalian akan bisa memahami ini. Jadi kalian pahami dulu konsepnya, bagaimana cara kerja perkalian, maka akan dengan mudah kalian untuk bisa menerapkan dalam bentuk aljabar. Oke, nah itu yang pertama. Kalau yang dalam bentuk eksponen bagaimana, Mister? Semisal di sini Mister mengalihkan dua variabel yang sama ya. Misalnya X dikali X. Oke, ingat dalam aljabar kita menyimbolkan perkalian dengan titik. Kenapa? Karena supaya tidak bingung dengan X ya. Kalau Mister tulis seperti ini, kalian akan berpikir X-nya 3. Oke, jadi akan lebih baik kalau kita gunakan titik. Jadi X titik X itu artinya X dikali X. Nah, sama seperti yang sebelumnya, perlu dicatat kalau angka yang sama keluar, maka sudah pasti hasilnya permangkatan. Nah, kita juga sudah bahas kemarin bahwa jika variabel yang sama, nilainya sudah pasti sama. Oke, kalau X ini nilainya 3, maka X yang satunya sudah pasti 3. Tidak mungkin nilainya berbeda. Kalau nilainya berbeda, pasti variabelnya berbeda juga. Oke, jadi X dikali X sama dengan X pangkat 2. Kalau X-nya 3 kali, X dikali X dikali X sama dengan X pangkat 3. Cukup mudah kan? Cukup simple untuk kita pahami. Selama kita paham ini. Oke, yang jadi catatan adalah, yang penting untuk kalian catat adalah variabel yang sama sudah pasti memiliki nilai yang sama. Kalau nilainya berbeda gimana, Mister? Nah, ini yang unik dari aljabar. Dalam aljabar, perkalian itu sebenarnya tidak perlu ditulis. Semisal ini, 2X. 2X itu artinya 2 dikali X. Tapi kita tidak perlu tulis perkaliannya, jadi tinggal 2X seperti itu saja. Nah, maka kalau nanti kalian menemukan operasi hitung seperti X dikali Y, oke, maka bentuknya bisa kita tuliskan dalam bentuk X, Y. Oke, jadi kita bisa gabungkan saja. Itu uniknya. Oke, jadi kita nggak perlu tulis perkaliannya. Jadi kalau misalnya pun muncul seperti ini X dikali Y, maka hasilnya adalah XY. Oke, nah sampai sini untuk perkalian. Oke, untuk perkalian dalam aljabar. Nah sampai sini kalau kalian mau catat, silahkan kalian catat. Bisa kalian pause dulu videonya untuk kalian mencatat, karena selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian. Nah, sama seperti perkalian, sebelum kalian memahami atau sebelum kalian mempelajari tentang pembagian dalam aljabar, kalian harus paham dulu konsep pembagian itu seperti apa sih. Oke, Mister akan coba jelaskan tentang konsep pembagian yang mungkin sekali lagi kita seharusnya sudah pernah pelajari di sekolah. Oke, tapi di sini Mister akan coba jelaskan lagi. Nah, sama seperti pembagian, ada dua bilangan. Bilangan pembagi dan bilangan yang dibagi. Oke, kalau tadi perkalian bilangan yang dikali dan bilangan pengali. Nah, semisal ada 6 dibagi 3. 6 ini merupakan yang dibagi. Dan 3 ini merupakan pembagi. Oke, bilangan pembagi. Nah, bilangan yang dibagi harus memecahkan dirinya sebanyak bilangan yang pembagi secara adil. Oke, misalnya seperti ini. Ada 3 kotak. Oke, kita sebut saja kotak A, kotak B, kotak C. Lalu ada 6 kelereng. Oke, nah kalian punya 6 kelereng nih. Kalian harus memasukkan 6 kelereng tersebut ke dalam 3 kotak ini secara adil, atau jumlahnya harus sama. Kalau kotak pertama, atau kita sebut saja kotak A, kotak B, dan kotak C. Oke, kalau kotak A isinya 1, maka kotak B dan C isinya juga harus 1. Kalau kotak A 3, maka B dan C harus 3. Nah, tapi permasalahannya kalian hanya punya 6 kelereng. Maka harus ada berapa permen dalam setiap kotak supaya adil jika kita memiliki 6 permen.
Maka supaya adil, masing-masing kotak pasti memiliki 2 kelereng. Oke, supaya adil dengan jumlah yang sama. Oke, dan jumlahnya harus tetap, harus 6. Dimana di sini kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 4 tambah 2 lagi 6. Jadi hasilnya harus tetap 6 dan jumlahnya harus sama atau harus adil. Oke, atau lebih simpelnya bisa kalian ibaratkan kalau bisa kalian pahami dengan konsep perkalian atau seperti yang kita bahas kemarin, 6 dibagi 3. Kalau kalian bingung cara melakukannya gimana, tinggal kalian lihat aja 3 dikali berapa yang hasilnya 6, maka angka tersebut akan menjadi hasil ya. Gimana kita tahu 3 dikali 2 adalah 6. Oke, itu konsep yang pertama, konsep pembagian yang pertama. Jika dua angkanya berbeda. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau angkanya sama, bagaimana misalnya? Misal pembagi dan bilangan yang dibagi itu merupakan 2 angka yang sama, maka kalian boleh mengeliminasi angka tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya 3 dibagi 3. Oke, karena 2 angkanya yang sama, kalian boleh eliminasi dan hasilnya adalah 1. Sudah pasti 1. Sama seperti pengurangan. Kalau angkanya sama, 3 dikurang 3 sudah pasti 0. Kalau pembagian dan perkalian, angka yang tereliminasi sudah pasti berubah menjadi 1. Dan kalau ada operasi hitung perkaliannya, maka yang keluar adalah sudah pasti bilangan pengali tersebut. Contoh, 3 dibagi 3 dikali 6. Oke, hasilnya sudah pasti 6. Kenapa? Karena 3 ini saling mengeliminasi. Hasilnya sudah pasti 6. Oke, karena mereka saling mengeliminasi. Paham ya? Jadi, kalau kalian menemukan 2 bilangan yang sama membagi dengan dirinya sendiri, maka angka tersebut sudah pasti hilang. Dalam bentuk aljabar, konsepnya juga sama. Misalnya ada 2 variabel yang sama, 2x, oke, dibagi x, maka hasilnya sudah pasti 2. Kenapa? Karena x dan x saling mengeliminasi. Oke, atau semisal ada operasi hitung seperti 3xy dibagi y misalnya. Karena y dan y saling mengeliminasi, maka hasilnya adalah 3x. Oke, cukup sederhana kan? Jadi tidak perlu diambil pusing untuk memahami operasi hitung seperti ini, oke? Atau ada contoh lain, semisal bisa tuliskan di sini ya, 6x y dibagi 3x. Nah, banyak dari siswa akan kebingungan atau kesulitan untuk mengerjakan soal seperti ini, padahal sebenarnya mudah. Kita tinggal membagikan saja angka yang bisa dibagi, oke? Atau kita masukkan ke dalam kurung seperti ini, 6 dibagi 3, oke, dan xy dibagi x. Ingat yang Mister sudah bahas tadi, variabel hanya bisa digabungkan dengan variabel. Koefisien hanya bisa digabungkan dengan koefisien juga. Maka kita split angkanya. Oke, di sini kita dapat 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan xy dibagi x, karena ada 2 variabel yang sama yang sudah pasti nilainya sama, kita bisa coret. Oke, jadi hasilnya adalah 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, yang terakhir Mister mau bahas adalah tentang eksponen yang dibagi. Oke, masih seputar pembagian. Masih seputar pembagian, tapi menggunakan eksponen. Oke, perlu dicatat kalau 2 angka membagi dengan dirinya sendiri, oke, dan salah satu dari angka tersebut memiliki pangkat, pangkatnya akan berkurang. Contoh, 3 pangkat 3 dibagi 3.
pangkatnya akan berkurang karena ada satu angka 3, maka pangkatnya berkurang 1. Jadinya 3 pangkat 3 kurang 1 dengan 3 pangkat 2. Oke, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk aljabar, X pangkat 4 semisal dibagi X sama dengan X pangkat 4 dikurangi 1 dengan X pangkat 3. Oke, nah jadi sampai sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Kita sudah membahas tentang penerapan operasi hitung dalam aljabar. Oke, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi khususnya untuk solving the unknown atau mencari nilai variabel. Oke, nah nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada yang masih belum kalian pahami, boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa kontak Mister melalui nomor WA admin Mister. Nanti akan kita diskusikan di sana. Kalau kalian mau materi tentang pembahasan yang kita bahas di sini, kalian boleh download e-booknya yang sudah Mister sertakan di deskripsi di bawah. Oke? So ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, supaya semakin banyak teman-teman kalian yang terbantu dengan penjelasan dari video ini. Oke? So jangan lupa untuk subscribe juga supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru mengenai video-video pembahasan yang kita bahas di channel ini. Oke? So yeah, thank you so much for watching, fellas. We'll see you again on next video. Bye, fellas.